Oke, halo. Selamat malam buat semua. Saya akan menjelaskan UAS pemrosesan data terdistribusi. Nama saya Supriyono Lesae, NIM 20120216, kelas F Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS. Yang pertama itu, buatlah semua program sederhana menggunakan MPI Send dan MPI Ref. Saya akan menjelaskan. Tentukan yang pertama, kita akan tentukan MPI Send dan MPI Ref merupakan dua fungsi penting dalam pemrograman paralel menggunakan MPI. Ya, fungsi-fungsi ini digunakan untuk mengirim dan menerima pesan antara proses-proses yang berjalan secara paralel. Berikut ini adalah contoh program sederhana yang saya buat menggunakan MPI Send dan MPI Ref. Kita akan perhatikan di layar atau di layar laptop yang ada. Di bagian program ini saya akan menjelaskan satu persatu. Ya, program di atas menggunakan MPI untuk mengirimkan pesan dari proses dengan rank 0 ke proses dengan rank 1. Proses dengan rank 0 mengirimkan nilai 42 menggunakan MPI Send, sementara proses dengan rank 1 menerima nilai tersebut menggunakan MPI Ref. Ya. Pada awal program kita melakukan inisialisasi MPI menggunakan fungsi MPI unit. Kemudian kita mendapatkan rank dan size dari komunikator MPI COMM atau WORLD menggunakan fungsi MPI com rank dan MPI com size. Setelah itu kita melakukan pengecekan apakah jumlah proses lebih dari satu. Jika tidak, program akan berhenti karena setidaknya diperlukan dua proses untuk menjalankan komunikasi menggunakan MPI Send dan MPI Ref. Ya. Pada proses dengan rank 0, kita menginisialisasikan variabel data dengan nilai 42, kemudian kita menggunakan MPI Send untuk mengirimkan nilai tersebut ke proses dengan rank 1. Parameter yang diberikan ke dalam MPI Send adalah alamat variabel data, jumlah elemen yang akan dikirim. Dalam hal ini satu elemen bertipe MPI unit, MPI int, rank tujuan dalam hal ini 1, tag pesan dalam hal ini 0, dan komunikator yang digunakan dalam hal ini MPI COMM atau WORLD. Setelah pengiriman selesai, proses dengan rank 0 mencetak pesan yang mengatakan nilai yang dikirim. Pada proses dengan rank 1, kita menggunakan MPI Ref untuk menerima nilai yang dikirim oleh proses dengan rank 0. Parameter yang diberikan ke dalam MPI Ref adalah alamat variabel data untuk menampung nilai yang diterima. Jumlah elemen yang akan diterima dalam hal ini satu elemen bertipe MPI int, rank sumber dalam hal ini 0, tag pesan dalam hal ini 0, komunikator yang digunakan dalam hal ini MPI COMM atau WORLD dengan edan MPI status inugar. Untuk mengabaikan status pesan yang diterima setelah menerima pesan, proses dengan rank 1 mencetak pesan yang mengatakan nilai yang diterima. Ya. Kita akan perhatikan contoh program atau hasil run yang saya buat di sini. Proses 0 mengirimkan nilai 42 dan proses 1 menerima nilai dari 42.
seperti contoh atau program yang saya sudah jelaskan di atas. Ya. Yang berikut kita masuk ke nomor 2 untuk membedakan antara penggunaan eksplisit sis horizontation dan implicit sis horizontation. Dalam point-to-point communication menggunakan MPI send dan MPI ref, kita dapat menggunakan fungsi MPI barrier untuk menunjukkan perbedaan tersebut. Berikut adalah contoh program sederhana yang menunjukkan perbedaan tersebut. Ya, contoh program sederhana dalam yang saya buat di sini. Ya, program ini menggunakan library multiprocessing untuk melakukan komunikasi antara proses. Kita perhatikan program yang ada di layar atau di layar laptop sini. Ya, saya akan menjelaskan satu persatu program yang ada di sini. Ya, yang pertama kita mengirimkan modul multiprocessing untuk melakukan komunikasi antara proses. Kemudian kita mendefinisikan dua fungsi worket 1 dan worket 2 yang akan dijalankan pada proses yang berbeda. Fungsi ini akan menerima pesan dari proses utama, main process, dan mencetak pesan tersebut. Pada blok utama program, kita melakukan inisialisasi koneksi antara proses utama dan proses anak menggunakan metode IP. Dari modul multiprocessing, kita membuat dua koneksi, yaitu parent count 1 dan child count 1 untuk proses pertama. Ya, untuk proses pertama serta parent count 2 dan child count 2 untuk proses kedua. Ya. Selanjutnya kita membuat dua proses menggunakan metode process. Dari model multiprocessing, proses pertama akan menjalankan fungsi worket 1 dengan argumen child count 1, sedangkan proses kedua akan menjelaskan fungsi worker 2 dengan argumen child count 2. Setelah proses tersebut dibuat, kita mengirimkan pesan dari proses utama ke masing-masing proses anak menggunakan metode send pada objek koneksi yang sesuai para parent count 1 dan parent count 2. Terkait kita menggunakan metode join untuk menunggu kedua proses selesai sebelum program berakhir. Ya, hasil yang ditampilkan program ini akan mencetak pesan yang diterima oleh masing-masing proses. Contohnya jika menggunakan explicit sis horizontation, outputnya akan terlihat seperti ini. Ya, kita akan lihat outputnya yang saya buat di sini. Sini akan mencetak worket 1 recovered, yaitu hello from main process. Worket 2 recovered hello from main process. Ya. Hasil run yang ada di sini sama seperti yang saya jelaskan program di atas. Ya. Berikut itu kita akan lihat perbedaan antara penggunaan explicit sis horizontation dan implicit sis horizontation. Terletak pada cara proses utama menunggu, proses
anak selesai. Dalam contoh ini atas dalam contoh di atas kita menggunakan join untuk menunggu kedua proses selesai. Ini adalah contoh dari explicit syshorization chronisation di mana proses utama secara eksplisit menunggu proses anak selesai sebelum melanjutkan eksekusi. Di sini line implisit mengacu pada situasi di mana proses utama tidak secara aktif menunggu proses anak selesai. Dalam contoh di atas, jika kita menghapus baris proses 1 join dan proses 2 join, ya, proses utama akan segera keluar dari program tanpa menunggu proses anak selesai, ya. Ini akan menyebabkan pesan yang dikirim di proses anak tidak ditampilkan, ya. Dengan demikian, perbedaan antara explicit syshorization dan implicit syshorization adalah pada bagian proses utama menangani penyelesaian proses anak. Dalam explicit syshorization, proses utama secara aktif menunggu proses anak selesai. Sementara dalam implicit syshorization, proses utama tidak melibatkan dari dalam penyelesaian proses anak dan dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu proses anak selesai, ya. Yang berikut itu nomor 3, buatlah program untuk implementasi constructive communication dengan menggunakan global product. Jelaskan setiap baris script, ya. Di sini berikut ini adalah contoh program dalam bahasa Python atau MPI untuk mengimplementasikan collective communication dengan menggunakan operasi global. Produk program ini menggunakan library MPI4, ya, untuk komunikasi kolektif antara proses menggunakan MPI. Ya, kita akan perhatikan program yang ada di layar sini. Dan saya akan menjelaskan program berikut ini di bawah sini. Yang pertama, kita mengimport modul MPI yang menyediakan fungsionalitas MPI untuk komunikasi kolektif. Kemudian kita mendapatkan komunikator dunia COM WORLD dan mendapatkan peringkat rank dan jumlah total proses size. Dalam komunikator tersebut setiap proses memiliki data yang berbeda. Di sini kita menginisiasi data dengan nilai rank tambah 1. Ini berarti setiap proses memiliki data yang berbeda dan akan dijumlahkan dalam operasi global product. Selanjutnya kita menggunakan fungsi reduce pada objek komunikator untuk melakukan operasi global product. Reduce mengumpulkan data dari semua proses dan menghasilkan hasil akhir di proses dengan peringkat 0 root. Operasi global produk ditentukan dengan menggunakan OP sama dengan MPI PROD, ya. Hanya proses dengan peringkat 0 yang mencetak hasil akhir. Jika rank adalah 0,
kita mencetak hasil produk global. Hasil yang ditampilkan ketika program dijalankan dengan beberapa proses. Setiap proses akan mengirimkan data yang berbeda untuk dijumlahkan dalam operasi global produk. Proses dengan peringkat 0 akan mencetak hasil akhir. Ya, contoh hasil keluaran kita akan memperhatikan program atau hasil run yang ada di sini. Di sini akan mencetakkan dari program yang ada di sini. Di sini akan mencetakkan hasil global produk 24 seperti yang saya sudah jelaskan skrip yang di atas. Dia akan mencetak hasil global produk 24. Ya, berikut kita perhatikan bahwa hasil produk global adalah 24. Ini diperoleh dengan mengalihkan nilai-nilai data dari semua proses. Semua proses itu 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 24. Karena setiap proses memiliki data yang berbeda, data sama dengan rank tambah 1 ya. Berikut nomor 4. Buatlah program sederhana untuk implementasi tentang simple development. Jelaskan setiap jelas setiap script yang ada. Saya akan menjelaskan develop adalah situasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang mereka pegang, sehingga menyebabkan terhentinya kemajuan program. Berikut adalah contoh program sederhana untuk mengilustrasikan develop. Kita akan perhatikan program yang ada di sini. Dan saya akan menjelaskan program yang ada. Ya. Yang pertama, kita akan mengimport modul threading untuk melakukan threading dalam program Python atau MPI. Selanjutnya, kita membuat dua objek log menggunakan threading log. Objek log ini digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya yang digunakan oleh proses. Fungsi proses 1 dan proses 2 masing-masing mengimplementasikan urutan aksi yang dilakukan oleh setiap proses. Pada fungsi proses 1, proses mengakuisisi log 1 terlebih dahulu, kemudian mengakuisisi log 2. Setelah itu proses melepaskan log 2 untuk log 1. Pada fungsi proses 2, proses mengakuisisi log 2 terlebih dahulu, kemudian mengakuisisi log 1. Setelah itu proses melepaskan log 1 dan log 2. Di blok utama program, kita membuat dua thread menggunakan threading thread yang masing-masing menjalankan fungsi proses 1 dan proses 2. Kedua thread tersebut kemudian dimulai dengan menggunakan metode start. Setelah itu kita menggunakan metode join untuk menunggu kedua thread selesai sebelum program berakhir. Yang terakhir, kita mencetak pesan program selesai untuk menandakan bahwa program telah selesai. Hasil yang ditampilkan program di atas mengilustrasikan develop di mana dua thread saling menunggu
satu sama lain untuk melepaskan lock yang mereka pegang. Ketika program dijalankan, program akan terjebak dalam deadlock dan tidak akan pernah selesai. Ini akan terlihat dari output program yang terhenti setelah mencetak pesan terakhir. Proses 2, argue log 1, program tidak akan mencetak pesan. Program selesai karena program terjebak dalam deadlock. Ya. Kita akan perhatikan hasil run yang ada di sini. Deadlocks detection algo. Ya. Enter the no of process 3. Enter the no of resource intention 3. Enter the max matrix. Ya, dari angka 3, 6, 8, 4, 3, 3, 3, 4, 4. Kemudian kita enter the allocation matrix 333, 203, 124. Kemudian enter the available resource 120. Ya, kemudian prosesnya itu P1, P2 dan P3. Kemudian allocation 333, 203, 124. Kemudian matrix atau max itu 3, 68, 433, 3, 44. Available yaitu 120. System is in deadlocks and the deadlocks process are PO, P1 dan P2. Kita perhatikan program run ini seperti yang program saya jelaskan di atas. Kita perhatikan bahwa deadlock adalah situasi yang tidak diinginkan dalam program dan harus dihindari dengan merancang algoritma dan struktur data yang tepat, serta dengan menggunakan teknik sinkronisasi yang tepat untuk menghindari kondisi saling menunggu yang dapat memicu deadlock. Kemudian kita masuk ke dalam nomor 5. Nomor 5 itu adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan topologi Cartesia dan implementasi virtual topologi. Saya akan menjelaskan di sini dalam MPI. Ya, dalam MPI Machine Passing Interface, topologi Cartesia adalah salah satu jenis topologi virtual yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara proses secara terstruktur. Topologi Cartesia menggambarkan grid multidimensi, di mana setiap dimensi dari grid tersebut dapat memiliki ukuran dan periodisitas yang berbeda. Dalam topologi Cartesia, setiap proses diberi koordinat yang unik dalam grid multidimensi. Koordinat tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi relatif setiap proses dalam grid dan memfasilitasi komunikasi antara proses yang berdekatan. Topologi Cartesia sangat berguna untuk aplikasi yang memerlukan komunikasi berstruktur, seperti aplikasi yang beroperasi
pada data grid atau matriks. Pada implementasi virtual topologi menggunakan topologi Cartesia, proses-proses diatur dalam grid multidimensi dengan menggunakan fungsi create chart dalam MPI. Fungsi ini mengambil beberapa argumen seperti jumlah dimensi, ukuran setiap dimensi, dan informasi tentang periodisitas dalam setiap dimensi. Setelah topologi Cartesia dibuat, fungsi-fungsi seperti chart, sort, dan chart rank dapat digunakan untuk mendapatkan koordinat proses berdasarkan peringkat proses atau mendapatkan peringkat proses berdasarkan koordinat. Dengan menggunakan topologi Cartesia, komunikasi antara proses dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi kolektif seperti chart, surf, atau chart senref yang memanfaatkan koordinat proses untuk mengatur komunikasi dengan proses-proses tetangga dalam grid. Penerapan topologi Cartesia dalam implementasi virtual topologi memungkinkan koordinasi komunikasi yang efisien dan terstruktur antara proses-proses dalam program MPI yang dapat meningkatkan performa dan skalabilitas aplikasi paralel. Mungkin itu saja yang saya menjelaskan tentang soal PDT atau pemrosesan data terdistribusi. Mungkin kurang lebih atau salah kata dalam penjelasan soal atau penjelasan hasil kerja UAS saya, mohon dimaafkan. Dan kurang lebih seperti ini. Sekian dan terima kasih.